Selamat siang, Mbak. Dari Cimahi Teknopark ya Pak ya? Iya betul, Mbak. Oke Bapak, selamat datang Bapak di proses penilaian peningkatan lembaga inkubator. Hari ini Pak Indra Nugraha mewakili Cimahi Teknopark akan mempresentasikan terkait dengan inkubator yang Bapak pegang, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab diskusi bersama para penilai. Untuk teknisnya, Bapak silakan presentasi kurang lebih 10 menit, share screen-nya secara mandiri dan waktunya bisa dipantau melalui layar. Baik, Siap Bapak, sudah siap Pak? sudah siap insya Allah. Bapak, itu kami mulai waktunya dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Nur Islami Jafat, Pak Yonas, dan teman-teman dari Kementerian UKM. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala UPTD Cimahi Teknopark. Cimahi Teknopark, lembaga inkubator Cimahi Teknopark berada di bawah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi. Kita melaksanakan inkubator dengan model hybrid. Tentunya pelaksanaan inkubasinya ada profit, ada non profitnya. Fokusnya kita adalah fokus untuk di wilayah Kota Cimahi saja. Tapi untuk mentoring, untuk praktisi dan komunitas dan ekosistem, kita memanfaatkan praktisi dan studio ekosistem kolaborasi dengan studio-studio besar di wilayah Bandung Raya. Kita memiliki 2 gedung untuk pelaksanaan inkubasi ini, adalah gedung Cimahi Teknopark dengan luas hampir 1 hektar, di mana luas gedungnya ada hampir 6.000 meter persegi. Ada juga gedung BITC dengan luas bangunan 3.000 meter persegi. Kita fokusnya di 4 klaster utama, yaitu fashion, mamin, kerajinan, dan bisnis digital kreatif. Zona ini zona terkoneksi gedung antara satu dengan kedua, dengan harapan lulusan inkubasi dari Cimahi Teknopark selanjutnya untuk memajukan bisnisnya akan menyewa di kantor gedung BITC. Kita memiliki 4 layanan. Ada layanan teknis, adalah pelatihan-pelatihan dan inkubasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada di dinas kami. Inkubasi bisnis di kita juga ada 2, ada inkubasi bisnis teknologi dan juga ada inkubasi sektor desain template yang kita biasa sebutnya makerspace. Pengembangan teknologi kita juga kerjasamakan dengan perguruan tinggi yang ada di sekitar yang sudah ber-MOU dengan Cimahi Teknopark. Ada beberapa layanan pendukung untuk mengembangkan ekosistem industri ini, adalah di gedung Cimahi Teknopark ada co-working space, ada studio render, dan lain sebagainya. Visi lembaga inkubator kita sudah sinkron dengan visi dari pimpinan daerah kami. Ada sinkronisasinya, ada pada visi maju, teladan, dan produktif. Kami memastikan bahwa tenan yang mengikuti inkubator di Cimahi Teknopark memiliki produktivitas yang tinggi untuk dalam desain dan produk teknologi lainnya. Sehingga dengan keselarasan visi ini, kita tidak terlalu susah untuk melaksanakan program dari inkubasi bisnis ini. Untuk pelaksanaan inkubasi bisnis ini, kita sudah dilandasi dengan regulasi yang cukup kuat. Pertama, dengan adanya Perpres 106 tahun 2017 tentang kawasan sains teknologi, ada peraturan wali kota nomor 14 tahun 2018 yang menetapkan Cimahi Teknopark sebagai kawasan sains dan teknologi, di mana salah satunya adalah untuk melaksanakan fungsi inkubator bisnis. Kita juga ada Perwal 35 untuk mendeskripsikan uraian tugas yang dari Cimahi Teknopark, dan kita telah mendaftarkan lembaga inkubator kita melalui platform Sipensi dari Kementerian UKM. Sedangkan untuk bisnis model kanvas dari Cimahi Teknopark, kita sebetulnya segmennya adalah startup di bidang digital kreatif, ada maker untuk di bidang desain, corporate dan industri, pemerintah, dan untuk talent poolnya dan ekosistemnya kita berdasar dari Cimahi dan kawasan Bandung Raya. Untuk hubungan antara pelanggannya, kita melakukan mentoring secara intensif, ada coaching, ada juga dengan alumni, ada penyediaan karir bagi tenan-tenannya. Untuk saluran distribusinya kita melalui website, ada platform sosial media, ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan formal dan informal dengan bersama tenan dan stakeholder yang berada di Cimahi Teknopark. Kita sebetulnya dari menciptakan di value proposition-nya adalah dari idea, prototype, dan dari pasarnya, untuk fasilitas akses pasar marketplace-nya dan jejaring inkubatornya. Kita mengedepankan kolaborasi antar sektor dalam melaksanakan program inkubasi dari inkubasi bisnis teknologi ataupun dari sektor
inkubasi di sektor desain. Untuk pendapatannya, revenue streamnya kita masih bergantung pada APBD dari Kota Cimahi, tapi kita juga selalu mendapatkan insentif dari program-program kompetisi inovasi yang dilaksanakan. Program-program utama kegiatan utama yang dilaksanakan di Cimahi Technopark tentunya ada inkubasi, ada akselerasi startup dan akselerasi UKM inovatif, ada pengembangan prototipe, ada Demo Day, ada Tenant Day, ada riset dan development collaboration bersama perguruan tinggi, dan fasilitas yang ada di kita ada co-working space di Cimahi Technopark dan ada yang berbayar di gedung di ITC. Sedangkan untuk partner kita utama tentunya dengan Kementerian UKM Republik Indonesia, dengan Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BRIN, Pemerintah Kota Cimahi, dan beberapa perguruan tinggi serta venture capital yang pernah kita undang sebagai mentoring dan pendamping dari pelaksanaan kegiatan di Cimahi Technopark. Tentunya model inkubasi bisnis walaupun kita melakukan hybrid, tentunya ada yang online, ada yang offline pertemuannya, dan ada 2 manajer inkubasi, yaitu manajer inkubasi bisnis teknologi dan manajer inkubasi bisnis sektor desain. Satu mentor itu nanti mendampingi 2-4 tenan dari situ. Jadi untuk mendampingi hariannya bagaimana produktivitasnya dan bagaimana earningnya dari masing-masing tenan yang didampingi. Nah, pelaksanaan inkubasi bisnis di Cimahi Technopark tentunya sudah di SK-kan juga oleh Wali Kota Cimahi melalui SK Tim Pengelola Pusat Inovasi Baras, di mana untuk mengorkestrasikan pelaksanaan inkubator ini kita diarahkan oleh ketuanya adalah Sekretaris Dinas, dan untuk pelaksanaan programnya kita menggunakan model roda berjalan. Jadi bidang-bidang yang ada di dinas kita juga menjalankan program-program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari tenan-tenannya masing-masing. Kita juga punya struktur organisasi yang jelas dari UPT Cimahi Technopark-nya, ada yang menangani layanan akselerasi dan layanan pendukung untuk penyediaan co-working space dan working space-nya. Dan untuk programnya kita dibantu oleh teman-teman pejabat fungsional yang salah satunya telah diangkat menjadi fungsional pengembang kewirausahaan. Beberapa fasilitas yang ada di Cimahi Technopark tentunya sangat mendukung dengan potensi dari sektor yang kita kembangkan, yaitu digital kreatif. Kita memiliki ruang multimedia dengan komputer spek tinggi, ada render farm yang bisa meminimalisi waktu dari merender film animasi yang harusnya berhari-hari bisa sampai hanya 1-2 jam saja. Kita punya Holobox untuk mempromosikan IP animasi yang diciptakan oleh para pelaku di industri animasi di Cimahi. Kita juga ada virtual reality untuk pengembangan metaverse, dan kita juga memiliki studio foto untuk mendigitalisasi sistem promosi digital dari para tenan. Sedangkan di BITC kita menyediakan co-working space. Kita menyebutnya ini co-working space bersubsidi karena kalau misalnya kita survei di area Bandung Raya, ini adalah co-working space yang termurah. Ini kenapa? Untuk menumbuhkan kewirausahaan dan bisnis legalitasnya. Jadi mereka bisa melegalkan bisnisnya dengan menggunakan IMB yang dimiliki. Kita juga punya studio rekaman atau studio dubbing yang biasa digunakan untuk pengisian suara film-film animasi yang dikembangkan di Kota Cimahi. Tentunya untuk pelaksanaan ini kita memiliki fakta integritas. SK pengelola sudah disahkan juga, kita dengan pendamping ada kontraknya, dan dengan peserta juga ada kontraknya untuk memastikan hak dan kewajiban dari masing-masing dilaksanakan dengan baik dalam program inkubasi ini. Mekanisme pengaduannya kita ada menggunakan monitoring bulanan, ada juga tenant day yang dilaksanakan, ada target-target yang ditentukan oleh manajer untuk tenan kita di inkubasi bisnis teknologi. Untuk monitoring kepatuhannya tentunya kita ada pertemuan bulanan, dan kita selalu mengupdate earning setiap bulannya dari masing-masing tenan, dan juga penghasilan dari masing-masing tenan dari proyek-proyek yang diterima dari luar. Untuk manajemen risikonya tentunya kita menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan maintenance gedung Cimahi Technopark dan gedung BITC, dan menyediakan anggaran khusus juga untuk pelaksanaan program inkubator. Proses pelaporannya tentunya kalau di sektor marketplace itu yang di sektor desain itu kita ada pendampingan harian. Semua mentor dari angkatan 1 2021 sampai sekarang masih ada di dalam ekosistem untuk memastikan bahwa peserta baru dapat termonitor produktivitas dan earningnya.
Sedangkan untuk progres proyek juga ini selalu dimonitor per bulan karena kita juga sebagai penyedia proyek bagi teman-teman yang membutuhkan penghasilan tambahan di dalam proses inkubasi ini. Sedangkan untuk laporan tenan kita juga laporkan ke pimpinan daerah kita. Ini adalah proses untuk rekrutmennya dari mulai talent scouting hingga akhirnya kita di kontrak inkubasi. Kurikulumnya berbeda antara inkubasi bisnis teknologi dan inkubasi bisnis template, di mana kita menyesuaikan dengan paradigma dan perkembangan di dalam sektor desain dan juga kebutuhan dari tenannya masing-masing. Dan kita sudah berkolaborasi dengan Canva, salah satunya buktinya adalah Canva telah melaksanakan event globalnya di Indonesia, yaitu difokuskan di Cimahi, di mana seluruh dunia menyelenggarakan, dan di Indonesia diselenggarakannya di kota Cimahi. Jejaring juga kita setelah melaksanakan kerjasama dan Sendit untuk platform pembayaran dan untuk talent scoutingnya kita dengan SMK yang ada di kota Cimahi dan juga yang ada di Politeknik TDC. Beberapa tenan juga sudah mendapatkan perubahan setelah mengikuti inkubasi ini, terutama kita mentargetkan apakah itu peningkatan dari omsetnya atau peningkatan dari traction sosial media yang mereka dapatkan. Ini ada beberapa dari Kumbu yang seolah-olah awalnya sebelum inkubasi mendapatkan penghasilan di bawah 10 juta, sekarang setelah mengikuti inkubasi penghasilannya hampir 700 juta. Iya. Waktu presentasinya sudah habis. Oke, baik. Lanjutkan ke diskusi tadi. Baik, terima kasih. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Kang Jeff. Silakan Kang Jeff. Terima kasih Pak Indra dan mungkin ya saya beberapa kali karena mungkin sebelahan katanya sudah cukup familiar dan program dari betul semuanya berjalan dengan baik. Kalau masalah Cimahi Termok sudah cukup lama Pak ya? Iya, kalau Cimahi Termok mulai adanya di 2015. Oh, 11 tahun Iya. siap. Mungkin ini ya karena apa ya, beberapa diskusi saja terkait tadi mungkin banyak tenan yang sudah berjalan dan beberapa juga mungkin sudah masuk ke internasional Pak ya. Maksudnya ada customer dari luar walaupun juga banyak yang lokal. Itu kalau ada tiga sih Pak, perlindungan HKI, maksudnya ya apa ya, IP dan lain-lain gitu, Pak. Kemudian pajaknya seperti apa Pak ya kalau itu? Oh, ya. Transaksinya Pak. Oke. Ya itulah, itu Pak. Siap. Teman-teman Kang, mungkin izin menjawab. Kalau untuk beberapa pekerjaan yang diinkubasi sektor desain template itu sehaknya hak ciptanya sudah dilindungi oleh marketplace-nya itu sendiri. Jadi kita tidak terlalu harus membutuhkan effort atau menghabiskan sumber daya APBD untuk membantu mereka melindungi dari hak ciptanya. Jadi itu sangat mudah. Tapi kalau misalnya untuk yang di sektor bisnis teknologi, kita dibantu oleh Bapperida Kota Cimahi karena mereka ada pendaftaran HAKI setiap tahunnya untuk melindungi mereka dari hak ciptanya. Jadi ada yang sampai saat ini sih pendaftaran baru ke hak cipta dan hak merek Pak untuk di sektor ini. Nah, untuk pajaknya, kalau di sektor desain template, pajaknya itu kan sudah diatur oleh perjanjian keuangan antara Australia dan Indonesia. Jadi kita tidak harus melakukan pembayaran pajak di situ karena sudah dipotong sebesar 15% oleh pemerintah Australia. Tapi kami mewajibkan tenan-tenan kita untuk melaporkan pajaknya. Oleh karena itu kita mengundang ahli perpajakan legal PT Legaku yang juga startup di Bandung untuk membantu kami untuk menghitung. Biasanya kan teman-teman tenan itu takut nih melaporkan pajaknya gitu. Jadi ketika pada saat tenan day ke situ dihitungkan bagaimana cara melaporkan pajaknya itu dengan tepat. Jadi memang sudah dilakukan laporan. Tapi kalau misalnya untuk tenan-tenan yang mendapatkan bisnis di luar, salah satunya mungkin Mir Studio yang mendapatkan proyek di Timor Leste untuk membuat platform game, itu perpajakannya sudah pelaporan karena mereka sudah punya PT sendiri dan perpajakannya selalu rutin dilakukan kan seperti itu. Siap. Kan beberapa kali bicara masalah itu pajak administrasi dari kreatifnya. Sekarang sudah tertib Pak. Ya, kemarin viral di apa ya? Ya bukan dari cuma itu, tapi dari pengusaha secara umum ya, pengusaha kayak itu Sumatera. Oh iya. Terus kalau terkait di Cimahi Trail kan namanya cukup besar Pak. Mm-hmm. Maksudnya di sekitarnya program
Oh iya. Tapi itu bagaimana Pak kalau di Cimahi dan Kalau kita sebetulnya kan memang ada pertemuan rutin nih, Kang, di setiap hari Jumat. Kita sebetulnya pojok ngopi itunya tidak formal gitu. Jadi melibatkan ekosistem startup dan komunitas kreatif yang ada di sekitaran Bandung Raya. Nah, di situ kita dapat informasi untuk beberapa mungkin ya yang harus di yellow flag kalau kita bahasanya untuk beberapa oknum yang datang ke dalam ekosistem kami. Kami juga berusaha untuk mempelajari dulu siapa-siapa yang masuk ke dalam ekosistem supaya tidak merusak program yang telah dilaksanakan di kami gitu. Jadi memang misalnya ada beberapa yang ini mau masuk ke dalam program, apakah itu untuk pembiayaan itu atau apa untuk masuk menjadi tenan, kita harus melihat dulu tenannya dan profilnya seperti apa. Dan biasanya dalam pertemuan Jumat itu keluar tuh semua informasinya, Pak, ini yang harus diwaspadai dan lain sebagainya, dan itu pada saat pelaksanaan seleksi itu akan terungkap dan menjadi salah satu parameter bagaimana kita menerima tenan dan ekosistem yang masuk ke dalam Cimahi Technopark seperti itu, Kak. Maaf, Kang, masih di mute. saya ada dua Zoom ya. Salah tombol. Ya, terima kasih ya mungkin pertanyaan kritikal yang dari saya selebihnya sudah cukup jelas ya Cimahi Technopark. Terima kasih mungkin Pak Indra juga kembali ke pertanyaan. Ya, terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Kang Dev. Selanjutnya Mas Yonas, silakan Mas Yonas. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Pak Yonas. Ini cukup lengkap Pak penjelasannya dan detail dan luar biasa yang dilakukan oleh Cimahi Technopark. Mau klarifikasi aja Pak untuk peserta tenannya itu apakah khusus dari wilayah kota Cimahi atau juga wilayah lain Pak? Oke, kalau kita kan ada dua inkubasi, Pak. Kalau inkubasi keduanya pasti memprioritaskan orang-orang dari Cimahi, terutama di sektor desain template. Karena itu udah berasalnya ada pesertanya yang dari ekosistem kreatifnya, ada yang dari sekolah, dari SMK gitu. Nah, kalau untuk untuk dari sektor inkubasi bisnis teknologi, kita biasanya mensyaratkan satu, mayoritas adalah orang Cimahi, dan pada ending inkubasi, karena itu dituliskan di kontrak inkubasi, mereka harus mendirikan perusahaannya di Cimahi dengan berkantor di BITC. Jadi kita bantu legalitasnya dan lain sebagainya untuk tenan tersebut, sehingga nantinya jadi perusahaan Cimahi dan menghasilkan dampak yang dari sisi pajaknya, dari retribusinya dan lain sebagainya untuk Cimahi. Jadi seperti itu. Untuk di inkubasi bisnis teknologi, ya mayoritas pasti orang Cimahi, tapi pasti ada orang di Bandung Raya yang ikut dalam timnya. Kita tidak bisa memaksakan, tapi endingnya mereka akan diwajibkan untuk berkantor di BITC dan melegalkan perusahaannya di Cimahi, kan, seperti itu. Untuk kantor di BITC tadi, apakah mereka harus membayar? Iya. Jadi atau Iya, jadi kalau misalnya tenan itu setelah melakukan inkubasi kan kita punya 3 tahapan, 3 tahun gitu. Jadi ketika mereka sudah lulus di tahun kedua dalam tahap akselerasi, mereka diberikan kesempatan pertama untuk tahun pertama itu untuk gratis, Pak. Jadi gratis dulu untuk tahun pertama, dibantu dulu legalitasnya, tapi tahun berikutnya kita haruskan mereka bayar supaya memastikan proses inkubasi itu berjalan sesuai tujuannya, karena kita juga tidak bisa memberikan fasilitasi gratis terus untuk mereka. Jadi untuk memastikan bisnisnya berjalan gitu, karena mereka juga pasti meminta dalam audit keuangannya, Pak, ini saya harus keluar untuk biaya sewa kantor. Nah, itu yang memastikan. Jadi memang ada kebutuhan dari mereka dan kita juga memberikan fasilitas, tapi bayarnya nggak mahal, Pak. Jadi kita mulai dari 600.000 aja setiap bulannya, dan itu sudah dapat internet dan layanan, berbagai layanan dan fasilitas yang ada di gedung BITC. di gedung BITC itu juga menerima umum ya Pak? Menerima umum. Kita semua dari saat ini sudah ada 24 tenan yang menyewa hampir 34 tempat, karena kita punya 61 tempat. Nah, tahun ini kita membuka akses virtual office untuk memastikan banyak gitu berlahiran wirausahaan muda digital yang ada di Kota Cimahi gitu. Bisa berasal dari mana saja sih sekarang gitu, teman. Kita prioritaskan dari Cimahi pasti mendapatkan tempat dulu gitu, secara virtual maupun secara non virtual. Pengen lihat nih Pak. Nah, ya, ditunggu, Pak. Ditunggu ke sini. Mas Jeff yang pernah ke sini. Ya, saya baru di gedung yang
Oh iya, yang di Cimahi Tenopaknya ya. Kalau program yang gratisnya inkubasinya di situ Pak. Cuman kalau untuk akselerasi kita pasti memberikan kesempatan bagi tenan-tenan baru untuk menempatkan tempat gratis dulu. Tapi untuk yang lulusannya kita arahkan. Tapi tidak semuanya kita wajibkan untuk berkantor di BITC. Kita juga sebar untuk memastikan programnya bisa bertumbuh berjamur di wilayah Kota Cimahi. Jadi kan ada yang misalnya ini udah besar nih, nggak mungkin nyewa di BITC 600.000 tapi pegawainya udah 30 lebih gitu. Ini anak SMK bikin berisik sih sebetulnya gitu. Tapi jadi kita pindahkan misalnya mereka di dekat Pemkot Cimahi, dekat rumah dinas Pak Wali Kota gitu, maksudnya supaya mereka bisa mengembangkan bisnisnya dan merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya dari ekosistem digital ini yang ada di Cimahi. Ya, baik Pak. Ini saya juga sedikit ke dalam ke administratif tentang SOP. Oke. Saya lihat itu udah tertulis banyak SOP, tapi untuk SOP terkait seleksi apakah ada tersedia atau ada di dalam SOP SOP yang tidak tertulis SOP seleksi? Kita ada sebetulnya SOP untuk seleksi gitu. Jadi memang belum disahkan SOP-nya untuk seleksi ya, cuman kita mekanismenya sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Kepala Cimahi Tenopak pertama malah sejak didirikan untuk SOP ini. Walaupun secara pelaksanaan rekrutmennya selalu kita kembangkan setiap tahunnya gitu karena mengikuti perkembangan zaman gitu. Berarti coba kelewat untuk menuliskan ya Pak? Iya, menuliskannya dan menguploadnya mungkin nanti kita coba susulkan. Siap. Ya tentang ini Pak, tentang saya fokus ke proposal ya Pak. Di proposal kan tentang mitra pembiayaan itu tidak ditulis ya Pak ya. Oh iya. Apakah di proses business matching itu tidak melibatkan mitra pembiayaan Pak atau bagaimana Pak? Oke. Untuk mitra pembiayaan biasanya kita ada acara di dalam salah satu acara kita workshop Tenan Day itu biasanya untuk menemukan mereka dengan investor untuk di inkubasi bisnis teknologi. Kita pernah mendatangkan Isignia yang membiayai Gojek, kita datangkan untuk mereka pitching. Walaupun ya belum rezekinya lah kalau kita bisa bilang dengan beberapa venture capital yang datang ke kita belum ada rezekinya untuk dapat pembiayaan. Tapi kita juga menyambungkan tenan-tenan kita dengan pengusaha-pengusaha sekitar. Jadi tidak secara uang mereka dapatkan tapi fasilitas. Salah satu tenan kita Agrologi mendapatkan fasilitas dari kafe untuk mengembangkan chamber pengembangan jamur. Nah, untuk di sektor inkubasi, sektor desain, kita sebetulnya pembiayaannya udah banyak dari studi-studi yang sudah besar. Banyak project desain yang turun ke kita gitu. Malah kita ke lingkungan siapa yang harus mengerjakan lebih dahulu, pembiayaannya datang duluan gitu, bisa berbentuk uang. Ada bisa pembiayaannya itu kita berbentuk barang. Jadi ada teman-teman SMK nih yang sudah punya produktivitas baik, mereka langsung dikasih MacBook untuk mengerjakan proyek itu. Dibayarnya pakai desain aja gitu. Seperti itu pembiayaannya kalau di Cimahi seperti itu. Berarti intinya ada ya Pak ya, dan banyak ya, cuman tidak ditulis di proposal ya Pak. Iya Pak. Karena sebenarnya walaupun tidak ada kerjasama yang tadi disampaikan, nggak ada yang tembus, itu sebenarnya tetap bisa ditulis sebagai mitra karena pelibatan mereka dalam proses kerjasama, pelibatan dalam business matching itu bisa ditulis di dalam proposal tersebut. Saya memasukkannya malah di presentasinya masuk nih, kayak misalnya Sendit, salah satu beberapa tenan kita mendapatkan 500 juta untuk suntikan pertama untuk pembayaran platformnya melalui digital itu, untuk platform pembayarannya gitu, kayak untuk ternak dan lain sebagainya. Ya, saya Sendit ada Pak, tapi saya kira kan mungkin banyak ya. Bagaimana program ini berjalan sangat rinci dan macam-macam, saya kira lebih banyak lagi gitu loh. Iya betul Pak. Nah sekarang kan mungkin tantangan pembiayaan Pak. Nah kadang kan kita ngomong tantangan pembiayaan umpamanya di indeks ekonomi lah, di mana mungkin juga di Kota Cimahi harus berhemat juga. Betul. Nah langkahnya seperti apa, bagaimana lebih efektif? Ya, syukur ini kita dapat karunia sebetulnya untuk salah satu inkubasi kita
inkubasi sektor digital kreatif, memang pada awalnya juga pembiayaan tidak terlalu besar, hanya sekitar 200 juta per per tahun untuk mengembangkan inkubator ini yang menghasilkan tadi saya mention 19M. Nah, ekosistemnya udah jalan. Jadi dari angkatan 1 sampai sekarang mereka masih ada di dalam ekosistem, walaupun memang tidak setiap hari ada semuanya, tapi setiap Jumat ada semua sih. Tapi pasti mereka berkegiatan dan ada di sini. Jadi program inkubasinya tetap jalan, mentoringnya tetap ada gitu. Manajernya masih tetap ada karena manajernya sekarang sudah diangkat jadi pengembang kewirausahaan kan, dan sudah ditetapkan juga oleh pimpinan untuk membantu memanajeri program inkubasi bisnis ini. Ini diorkestrasi saja. Jadi angkatan pertama akan mendampingi angkatan berikutnya khusus di sektor digital kreatif ini. Jadi kita tidak membutuhkan biaya apapun sekarang itu untuk melaksanakan. Jadi inkubasinya tetap jalan. Selain itu juga kita membangun hubungan yang saling menguntungkan antara mereka. Ada beberapa studio yang sebut sajalah mereka sudah kebanyakan uang itu dari program produksi yang mereka lakukan dan mereka ingin liburan, akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu diberikan kepada bukan anak buah tuh ya, pada junior-juniornya gitu. Jadi mereka yang mengerjakan dengan dengan biaya tertentu mereka mengerjakan. Jadi semuanya happy gitu di dalam ekosistem, dan memang itu yang kita bangun gitu. Ke depan memang kita tidak mau terus bergantung kepada APBD untuk pelaksanaan, tapi dengan ekosistem yang saling membutuhkan. Jadi ada juga pembisnis tenan-tenan di ITC yang ternyata melihat program kita ternyata pengen mengembangkan. Awalnya mereka merekrut tenan-tenan kita, ya udah untuk mereka yang tidak mau membangun startup direkrut aja, dan mereka menjadi mengembangkan inkubasi sendiri di gedung BITC dengan begitu. Jadi ini seperti ada jual beli tenaga kerja dan lain sebagainya tumbuh, jadi ekosistemnya sudah jalan sih Pak, seperti itu. Keren. Terakhir Pak, ini mungkin tentang sumber daya ya, atau talent ya. Yeah. Talent itu kan, Bandung itu kan tempatnya talent tapi juga tempatnya inkubator. Nah, bagaimana memastikan para talent itu tertarik di inkubator Cimahi Technopark? Saya kira ada persaingan juga ke sana kan. Betul. Di Bandung juga banyak inkubator, banyak yang bagus-bagus, tapi talentnya juga banyak sekali. Oke. Kalau untuk ini sih sebetulnya kita nggak merasa sulit untuk mencari talent, karena kita sering roadshow sih ke perguruan tinggi, ke SMK untuk memperlihatkan, dan kita ajak buktinya gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil, sampai kita memperlihatkan earning mereka berapa gitu kepada talent-talent yang ada di kita, walau wilayah Cimahi ya. Kita mengajukan roadshow, kita sosialisasi, bahkan kita malah jadi menseleksi gitu, karena tahun kemarin saja yang berminat masuk ke inkubasi kita hampir 200 orang gitu. 200 orang, dan sedangkan kita hanya menerima 25 orang yang akan dijadikan 5 studio gitu. Jadi kita memang malah berebut masuk ke sini gitu dalam untuk diinkubasi sektor desain template. Nah, untuk diinkubasi bisnis teknologi, ya sebetulnya tenan-tenan yang daftar di sini ada di ekosistem kita gitu. Jadi memang bagian dari teman-teman kita aja gitu. Saya ingin ikutan, jadinya bergiliran aja gitu, tidak terlalu sulit. Kalaupun misalnya mereka Kang saya pengen tahu inkubasi di tempat lain gitu, di X gitu, ya silakan aja, kita juga tidak akan menahan. Tapi endingnya untuk beraktivitas bisnis, untuk misalnya tenan day, ketemu dengan kolaborasi gitu kan, karena kita tidak pernah mensetting pertemuannya itu formal ya. Jadi selalu informal, mereka yang berdatangan ke kita Jumat. Nah, cuman jadinya mereka bergiliran, siapa nih yang mau masuk inkubasi tahun ini gitu. Ya akhirnya ya udah saya aja dengan mungkin sektor-sektor bisnis yang mereka kembangkan masing-masing. Jadinya sangat beragam. Awalnya cuma dari animasi kan kalau Kota Cimahi, sekarang berkembang ke desain template, ada ke produksi musik, ada ke fashion wear, jadinya ke fashion gitu. Jadi bermacam, karena itu ada di dalam ekosistem kami. Dan dari bidang-bidang sendiri kan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan juga adanya di gedung kami, karena di gedung kami serba gratis kan jadi pelatihan. Jadi mereka akan melihat sendiri setiap harinya gitu apa aktivitasnya, terus kita sering pajang gitu profil kita di mana, apa yang sudah dicapai di Cimahi. Jadi tidak terlalu sulit kalau di Cimahi. Yang sulit itu malah menyediakan
pendampingnya gitu, karena banyaknya animo kita juga kalau misalnya manajernya satu, pendampingnya juga hanya terbatas, itu yang sebetulnya sedikit sulit bagi Cimahi untuk menyediakan pendamping kalau misalnya kita terima semuanya, jadi kita seleksi di awal aja sih Kang, seperti itu. Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya yang komprehensif. Nah, pengen kesana ini Pak saya. Ditunggu Pak Yonas. Mbak Juliza, saya cukup dan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yonas, Kang Kevin sudah memberikan feedback dan juga pertanyaan kepada Cimahi Teknopark. Untuk itu Pak Indra, kita sudah cukupkan proses penilaian pemeringkatan hari ini. Nanti informasi hasil dan lebih lanjutnya akan melalui si pensinya sendiri ataupun melalui email. Oke, baik Mbak Terima Dinda. kasih banyak Pak Indra. Ya, makasih Pak Dinda, makasih Pak Yonas, Kang Nur. Hatur nuhun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live